Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rapsona Indi Bernati, mahasiswa Magister Pendidikan Dasar Universitas Terbuka. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan proposal penelitian TAPM saya yang berjudul Pengembangan E-Modul Matematika berbasis visual dan HOTS untuk meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa kelas 5. Bapak Ibu, permasalahan yang melatar belakangi penelitian ini sangat konkret dan terjadi di lapangan, khususnya di SDN Kesatria 1 tempat saya mengajar, yaitu adanya rendahnya hasil numerasi pada ANBK siswa kelas 5. Masalah tersebut disebabkan karena kondisi berikut, yaitu siswa mengalami kesulitan dalam memahami materi matematika yang bersifat abstrak, soal latihan yang tersedia masih didominasi soal LOTS atau Lower Order Thinking Skill yang hanya mengukur hafalan dan pemahaman dasar, sedangkan pada ANBK tuntutannya justru berorientasi pada HOTS. Dan terakhir, guru masih kekurangan bahan ajar digital yang terintegrasi dan siap pakai. Namun permasalahan ini bukan tanpa solusi. Berbagai studi penelitian memberikan dukungan empiris yang kuat. Pertama, Schonher dan Sukaljo tahun 2024 membuktikan bahwa visualisasi dalam pembelajaran matematika mampu memperkuat proses kognitif siswa. Kedua, penelitian Nurlaili dan kawan-kawan tahun 2021 menunjukkan bahwa bahan ajar berbasis HOTS efektif untuk meningkatkan kemampuan siswa. Ketiga, Kuseri dan kawan-kawan tahun 2021 melaporkan bahwa modul HOTS terbukti sangat valid dengan skor 4,65 dan sangat praktis dengan respon 94,54% dari guru. Dan terakhir, review sistematis oleh Rohmatullah dan Mariati tahun 2022 menyimpulkan bahwa e-modul terbukti efektif untuk meningkatkan hasil belajar. Lalu, seperti apa kondisi ideal yang kita impikan? Pertama, pembelajaran matematika bukan sekedar menghafal, tetapi benar-benar melatih kemampuan analisis, evaluasi, dan kreasi, atau dalam taksonomi Bloom dikenal dengan istilah C4, C5, dan C6. Kedua, siswa mampu menguasai konsep abstrak melalui bantuan visualisasi yang interaktif dan menarik. Dan yang ketiga, guru memiliki bahan ajar digital yang lengkap sesuai dengan kurikulum merdeka dan relevan dengan ANBK. Inilah gambaran pembelajaran matematika yang ingin saya wujudkan. Namun, disinilah letak kesenjangan atau gap-nya. Mari kita lihat diagram berikut. Di sisi kiri, kita memiliki penelitian-penelitian terdahulu yang sudah mengembangkan e-modul matematika HOTS dan terbukti sudah valid serta praktis. Dan di sisi kanan, kita memiliki kebutuhan kontekstual saat ini, di mana format soal sesuai ANBK dan tuntutan kurikulum merdeka, serta sesuai dengan analisis kebutuhan spesifik di sekolah. Nah, disinilah ternyata penelitian terdahulu belum sepenuhnya terintegrasi secara sistematis dengan ketiga kebutuhan ini. Untuk itu, penelitian saya menjadi jembatan untuk menghubungkan penelitian lama dengan kebutuhan baru, dengan mengembangkan e-modul yang benar-benar terintegrasi, dengan judul E-Modul Matematika berbasis visual dan HOTS untuk siswa kelas 5 SD. Selanjutnya yaitu tentang rumusan masalah. Rumusan masalah yang saya ajukan yaitu 1. Bagaimana proses pengembangan e-modul matematika berbasis visual dan HOTS untuk siswa kelas 5 SD. Yang kedua, bagaimana efektivitas penggunaan e-modul matematika berbasis visual dan HOTS terhadap peningkatan kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa kelas 5 SD. Tujuan penelitian menjawab rumusan masalah tadi, yaitu 1. Mendeskripsikan proses pengembangan e-modul berbasis visual dan HOTS untuk siswa kelas 5 SD. Yang kedua, menganalisis efektivitas e-modul matematika dalam meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa kelas 5 SD. Manfaat penelitian ini antara lain bagi siswa memahami konsep abstrak, melatih kemampuan berpikir tingkat tinggi, dan meningkatkan motivasi belajar. Sedangkan untuk guru, menyediakan alternatif bahan ajar yang inovatif dan latihan soal berorientasi HOTS, serta mendukung penerapan pembelajaran yang aktif dan bermakna. Bagi sekolah, dapat meningkatkan kualitas pembelajaran matematika melalui pemanfaatan media digital, dan mendukung program sekolah dalam meningkatkan kemampuan numerasi. Selanjutnya yaitu bab 2 tentang tinjauan pustaka. A. Konsep dan teori terkait, yaitu ada 3 teori tentang visualisasi dalam pembelajaran matematika.
Yang kedua, teori tentang Hodge. Yang ketiga, teori tentang pengembangan e-modul. B. Tinjauan penelitian terkait. 1. Penelitian tentang visualisasi dalam pembelajaran matematika. Medina Herrera dan kawan-kawan tahun 2024 menemukan bahwa alat visualisasi spesial meningkatkan pemahaman konsep geometri dan kemampuan pemecahan masalah siswa. 2. Penelitian tentang Hodge dalam matematika, Tanujaya, Momo, dan Margono tahun 2017 menemukan korelasi positif antara kemampuan Hodge dan prestasi akademik matematika siswa. Yang ketiga, penelitian tentang pengembangan e-modul matematika. Rohmatullah dan Mariati tahun 2022 melalui sistematik literatur review menyimpulkan bahwa integrasi e-modul dalam pembelajaran matematika terbukti efektif meningkatkan hasil belajar dan pemahaman siswa. Berikutnya yaitu hipotesis. Hipotesisnya adalah penggunaan e-modul matematika berbasis visual dan Hodge secara signifikan mampu meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa kelas 5 SDN Kesatuan 1. Bab 3 mengenai metode penelitian. Untuk metode penelitian, saya menggunakan pendekatan Research and Development atau R&D dengan model Bock and Gall yang disederhanakan menjadi 7 tahap. Desainnya yang digunakan adalah kuasi eksperimen dengan pola one group pretest and post-test design dengan pola desain, pretest, perlakuan, dan post-test. Untuk populasinya, yaitu seluruh siswa kelas 5 SDN Kesatuan 1 Kota Malang dengan sampel kelas 5C berjumlah 26 siswa yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling berdasarkan kriteria kesiapan teknologi dan heterogenitas kemampuan. Adapun jenis data yaitu antara lain e-modul, data kuantitatif berupa skor validasi dari angket, kemudian data kemampuan berpikir tingkat tinggi yang diambil dari tes, pretest, dan post-test, dan kelayakan e-modul dari data kuantitatif berupa skor Likert dan angket validasi. Selanjutnya yaitu prosedur penelitian Bock and Gall yang disederhanakan menjadi 7 langkah. Alasan penyederhanaan ini antara lain yaitu karena keterbatasan waktu dan sumber daya. Yang pertama yaitu Research and Info Collecting, wawancara guru, survei kebutuhan siswa, dan analisis dokumen kurikulum. Yang kedua yaitu planning, menyusun peta materi, storyboard e-modul, dan indikator Hodge. Yang ketiga, develop preliminary form, yaitu membuat prototipe e-modul menggunakan aplikasi. Yang keempat, preliminary valid testing, yaitu validasi oleh 2 guru sebagai ahli dan 2 siswa sebagai pengguna. Yang kelima, main product revision, melakukan revisi berdasarkan masukan validasi. Yang keenam yaitu manfaat testing, yaitu pelaksanaan penelitian. Pretest, pembelajaran dengan e-modul, dan post-test. Yang ketujuh yaitu operasional product revision, menganalisis data dan merevisi final e-modul. Metode penelitian pada pengembangan instrumen yaitu angkat validasi menggunakan expert user, yaitu 2 guru. Antara lain, memberikan angkat validasi dengan skala Likert 1-5 dengan untuk menilai aspek kelayakan materi, media, dan pembelajaran. Yang kedua, extreme user pada siswa, yaitu memberikan angkat respon siswa dengan Likert 1-5 atau lembar observasi keterlaksanaan penggunaan. Yang B, yaitu tes Hodge untuk siswa, dikembangkan berdasarkan taksonomi Bloom C4-C6 sesuai dengan kurikulum Merdeka. Divalidasi ahli, diuji cobakan pada 10 siswa non-sampel dan dianalisis validitas dan realitasnya. Kemudian untuk kelayakan, teknik analisis datanya yaitu dianalisis secara deskriptif menggunakan rata-rata, standar deviasi dan presentasi dari skor validasi ahli materi, media, dan pembelajaran. Untuk efektivitasnya yaitu diuji dengan membandingkan skor pretest dan post-test. Baiklah, demikian paparan dari proposal penelitian saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.